Baik, selamat sore. Hari ini karena saya tidak bisa hadir ya pada pertemuan ini, karena memang juga saya jadwalkan saudara di kelas 1B itu di pertemuan minggu kedua dan minggu keempat itu saya tiadakan untuk pertemuan kita lewat Zoom meeting ya. Nah, tentunya itu tidak akan mengurangi konteks pembelajaran kita. Jadi di sini saya memberikan rekod dari bagaimana penjelasan saya ya, biar saudara juga bisa lebih mengerti bagaimana matematika, bisnis, dan ekonomi itu sendiri. Minggu lalu kita membahas harusnya teori himpunan dan sistem bilangan, namun terskip karena saya ada masalah atau kendala terkait untuk pemberian materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya pada pertemuan yang pertama yang kita skip kemarin, itu ada matematika bisnis dan ekonomi. Nah, di dalam matematika bisnis dan ekonomi, kita ini akan membahas terkait yang pertama himpunan. Jadi, himpunan itu didefinisikan sebagai kumpulan dari objek-objek yang berbeda. Yang berbeda ya. Nah, untuk menyatakannya itu digunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Ingat, kita menggunakan huruf kapital dalam menamai himpunan itu. Dan anggota-anggotanya itu harus huruf kecil, A, B, C, dan seterusnya. Untuk menyatakan suatu himpunan, yang harus kita lakukan adalah mendaftarkan semua anggotanya terlebih dahulu. Apa saja anggota-anggotanya. Kemudian kita tuliskan ciri-ciri umumnya dari masing-masing anggotanya. Kemudian ini contoh dari himpunan. Tadi kan untuk nama himpunannya itu harus huruf kapital dan anggotanya harus huruf kecil. Dan tentunya kita harus lihat atau kita kelompokkan sifat-sifat umumnya terlebih dahulu. Misalnya A, kelompoknya apa saja, mungkin ini untuk kelompok bilangan yang bilangan prima mungkin atau bilangan ganjil itu terdiri 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Begitu juga untuk himpunan B, C, D, dan E. Kemudian himpunan itu simbolnya seperti ini, E yang terbalik begini ya, digunakan untuk keanggotaan dari suatu elemen dan untuk menyatakan bukan anggota elemen itu dicoret ya. Nah, misalnya ini, C. Himpunan C, itu anggotanya ada A, B, kemudian ada A-nya sendiri ya, kemudian B, C, D ini sudah dikelompokkan. Nah, ini dia anggotanya. Ya, begitu juga seterusnya. Kemudian banyaknya anggota dari suatu himpunan itu disebut bilangan kardinal, dinyatakan dengan NC, C kardinal, pakai bahasa Inggris ya, C-nya ini maksudnya. Atau disimbolkan seperti ini. Ada pagar sebelahnya. Nah, kemudian jadi NC-nya itu ada 7 gitu misalnya, penulisannya seperti ini. Kemudian istilah-istilah pada himpunan. Jadi ada istilah seperti himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan kosong. Ya, himpunan yang ini karena ada angka 0 ya. Nah, untuk himpunan semesta sendiri itu himpunan yang mencakup semua anggota yang sedang dibicarakan. Semuanya, tanpa terkecuali. Kemudian untuk himpunan yang kosong, itu tidak memiliki anggota ya. Ingat, di garis bawahi mereka tidak memiliki anggota. Jadi himpunan kosong itu dinyatakan dengan simbol yang bulat seperti ini dicoret. Atau dengan kurung begini, itu tidak ada anggota di dalamnya. Kalau yang himpunan 0, itu bukan himpunan kosong. Tapi himpunan yang punya satu anggota yang nilainya 0. Jadi kita belajar dari sekarang, kalau ada angka 0 itu kita tidak baca sebagai angka kosong tapi bilangan 0 atau angka 0. Kemudian istilah yang kedua ya, ada himpunan yang ekivalen. Jadi dua himpunan yang tidak kosong, A dan B dikatakan ekivalen jika banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Jumlahnya itu sama dan tidak kosong ya, A dan B ini. Jadi seperti ini penulisannya. Jadi A ini ekivalen dengan B, dua himpunan yang sama untuk banyak anggotanya, begitu ya.
Kemudian diagram Venn. Dulu diagram Venn ini ditemukan oleh John Venn tahun 1881. Di mana diagram Venn ini digambarkan dengan sebuah oval atau enggak, katanya sih tidak harus oval ya. Kemudian dan anggota-anggotanya digambarkan dengan sebuah noktah atau titik yang diberikan label. Sedangkan himpunan semestanya digambarkan dengan segi 4. Biasanya di pojok ada segi 4 untuk himpunan semestanya penamaannya. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya ini S-nya ini semestanya, ya semestanya yang mencakup semua anggota himpunan. Misalnya himpunan yang terdiri dari bilangan 1 sampai 2 begitu misalnya. Untuk yang himpunan A itu terdiri dari 2, 3, 6, 8, 9, 11. Kemudian yang B-nya 1, 3, 4, 5, 7, 8. Bisa kita gambarkan seperti ini, dan untuk yang anggota-anggotanya diberikan noktah atau titik bulatan hitam seperti ini, maksudnya noktah. Kalau yang ini tentunya yang 38 ini artinya 38 ini anggota bagian dari A dan B, di mana merupakan bagian dari semesta juga. Kalau yang 10, 12 itu di luar dari anggota A dan B, bukan keanggotaan A dan B jadinya, tapi bagian dari semesta. Itu selanjutnya ya. Kemudian himpunan bagian atau subset. Himpunan B dikatakan himpunan bagian dari himpunan A jika setiap X itu anggota himpunan B, maka X ini anggota A, dinotasikan dengan seperti ini. Ya, subset, himpunan bagian. Dibacanya B ini terkandung di dalam A. Kita juga bisa balik, berarti A ini mengandung B, sama saja. Nah, seperti ini misalnya jika A itu sama dengan anggotanya huruf kecil ya, A, B, C, maka himpunan-himpunan bagiannya apa saja? Tentunya nanti akan ada himpunan kosong, himpunan yang terdiri dari satu anggota, hanya A, hanya B, dan hanya C. Kemudian himpunan yang terdiri dari dua anggota, A dengan B, A dengan C, B dengan C. Dan himpunan terdiri dari tiga anggota, A, B, dan C. Kemudian untuk contoh gambar himpunan bagian, seperti ini bisa ya. Berarti ini A bagian dari M. A ini tentunya karena M-nya semesta ya. Kemudian B-nya tentu juga bagian dari M. Sedangkan C-nya karena ada bagian di luar semesta M, tentunya C bukan himpunan bagian dari M. Kemudian himpunan kuasa, power set. Himpunan kuasa atau power set, jadi himpunan kuasa dari himpunan A ini adalah bagian suatu himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Himpunan kuasa dinotasikan dengan PA atau 2 pangkat A ini ya. Jadi seperti ini himpunan kuasanya semuanya ya, termasuk juga himpunan yang kosong juga, himpunan yang tadi bisa dilihat satu anggota, dua anggota, tiga anggotanya terlihat ya, sampai karena dia ada bagian dari himpunan A itu ada A, B, 5 hanya 3, jadi ada 3 anggota bagiannya. Kemudian operasi union, jadi ini operasinya, jadi A ini juga ada anggota bilangan dari B ya, begitu ya. Kemudian A ini terdiri dari 2, 3, 5, dan sekian, B-nya sekian, C-nya sekian, D-nya sekian, dan E-nya sekian. Jadi, A anggota B ini atau bagiannya itu apa saja gitu kan sekarang, karena AUB-nya ini terdiri 0, 1, 2, dan seterusnya, kemudian yang AUD-nya sekian, kemudian diberikan pertanyaan seperti ini, maka yang mana anggotanya, kan begitu yang kita harus lihat irisannya ya, operasi irisannya, yang mana termasuk gitu kan. Kalau yang ini tuh maksudnya yang union, anggota. Kalau yang ini irisan, kebalik ini tandanya irisannya, di tengah-tengah ini irisannya. Irisan antara himpunan A dan himpunan B. Misalnya irisannya, irisan yang ada anggotanya di A dan B, ini kan ada angka 2 ada, angka 5 ada, angka 5-nya ada, berarti 2 dan 5. Misalnya irisan E dengan B gitu.
Di sini angkanya yang sama berapa? Kan 124 ada. Kemudian A irisan C-nya, misalnya A irisan C, tentunya yang himpunan kosongnya yang ada, begitu kan? Walaupun ini tidak dituliskan di sini, tapi ada himpunan kosong. Setelah itu begitu seterusnya dengan D irisan C, A irisan D, A irisan E, begitu selanjutnya ya. Kemudian operasi selisih atau minusnya. Di dalam himpunan juga ada operasinya. Ini contohnya, begini kalau gambar untuk operasi selisih atau minusnya. Tidak seperti irisan tadi. Kalau irisan kan dia gabung ya. Ini bedanya di sini. Kalau untuk yang selisih atau minus di sini, dia menumpuk dia yang B. Ya. Nah, misalnya contoh begini. Ada anggotanya A 2, 3, 4, 6, 7, 9, kemudian B-nya 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, kemudian C-nya 3, 5, 9, dan seterusnya. Maka himpunan A selisihnya berapa? Kan begitu sekarang. Jadi selisihnya itu 4 dan 7. Nah, untuk rumus selisihnya, kenapa dia bisa dapat 4 dan 7? Tentunya adalah di mana X ini anggota himpunan A dan X-nya bukan anggota himpunan B. Jadi kita ambil yang himpunan A yang tidak ada di himpunan B. Contohnya adalah angka 47. Kan tentunya tidak ada di A dan B. Karena dia sampai 9, A-nya tentunya 10-nya nggak ikut. Kan tidak bisa dikurangkan dia, A dengan B. Begitu seterusnya, sampai dengan B kurang A, A kurang C, B kurang C, C kurang B. Oke, kita lanjut untuk operasi beda setangkup. Jadi begini setangkup simbolnya, ini untuk rumusnya. Jadi kita cari X-nya yang anggota A atau X anggota B, dan X ini bukan anggota dari irisan A dengan irisan B. Ya, bukan yang ini berarti yang di dalamnya. Seperti ini contohnya, bisa saudara semua pelajari ya. Kemudian, untuk operasi yang komplement. Nah, ini untuk komplement simbolnya di sini ada C-nya ya. AC. Jadi untuk yang komplement itu rumusnya adalah carilah anggota dari X itu, nilai X itu yang bukan anggota himpunan A. Namun dia X itu anggota dari semesta. Jadi yang di luarnya dicari ya. Kemudian karena dia S ini bilangan asli lebih kecil sama dengan 14, maka A komplement C-nya seperti ini, yang bukan anggota A ya, selain ini ya. Kemudian yang B komplementnya itu yang selain nilai yang ini. Nah, tapi dia anggota semesta. Gampang ya. Kemudian ini ada hukum aljabar himpunan. Jadi saudara silahkan pelajari, ada hukum idempoten, asosiatif, komutatif, distributif, identitas, kemudian hukum komplement, hukum De Morgan, dan lain sebagainya. Tolong dipelajari juga masing-masing di rumah. Untuk latihan soalnya bisa saudara semua pelajari ya. Sekian dulu untuk pemaparan singkat saya. Jadi saya harap saudara bisa aktif walaupun kita dibatasi oleh jarak dan waktu dalam tatap muka, namun kita harus ingat kita kampus merdeka di mana saja kita bisa belajar, entah medianya apa. Dan kembali lagi saya ingatkan, bukan lagi dari saya sebagai seorang dosen, bukan lagi teacher center learning, tapi student center learning. Saya harap saudara mampu untuk mengembangkan diri yang tentunya bisa melatih keaktifan, kemudian mampu untuk bersaing. Nanti karena ini akan bermanfaat sekali untuk saudara-saudara semua dalam persaingan dalam tentunya nanti ke depan setelah tamat S1, saudara pasti semua mencari kerja atau entah ingin sebagai entrepreneur. Tentunya keaktifan kita sebagai mahasiswa ini akan memberikan dampak yang besar nanti.
beberapa tahun kemudian ya. Silahkan nanti dipelajari dan dikerjakan tugas-tugas saya yang sudah saya upload di e-kampus. Materi juga ada di e-kampus, silahkan diakses lewat e-kampus. Dan untuk pertemuan Zoom meeting kita mulai minggu depan. Nanti untuk yang linknya